Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadangkala, untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya saja secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyat-rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek penjualan budak di masa saat ini. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakan menjual baginda raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya baginda raja yang paling patut untuk dijual, dengan tujuan agar raja mengetahui keadaan rakyatnya. Selain itu, bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya dengan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai baginda raja. Abu Nawas menghadap dan berkata kepada baginda Raja Harun ar-Rasyid, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Apa itu, wahai Abu Nawas?" tanya baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia," kata Abu Nawas sembari meyakinkan baginda. "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun kepada Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya untuk membuat raja penasaran. "Tetapi apa?" tanya baginda tidak sabar. "Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu dan mengikuti baginda," kata Abu Nawas. Karena begitu besar keinginan baginda untuk mengetahui hal tersebut, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan baginda Raja Harun ar-Rasyid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setiba di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon baginda raja untuk menunggu di situ sejenak. Sementara itu, Abu Nawas menemui sang Badui. Badui adalah orang Arab asli yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dari itu Abu Nawas tidak tega untuk menjualnya di depan mata, kata Abu Nawas kepada penjual budak itu. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok dengan baginda raja yang hendak dijual. Abu Nawas pun membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas dirinya atau atas diri budak tersebut. Pedagang budak berhak secara penuh atas diri baginda yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak tersebut. Baginda raja masih menunggu Abu Nawas di situ. Ketika pedagang budak menghampiri raja, ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ selain baginda dan Abu Nawas. "Siapa engkau?" tanya baginda raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali baginda Raja Harun ar-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya baginda raja dengan wajah merah padam, marah sekali. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan ini surat kuasa yang baru aku terima dari Abu Nawas," kata pedagang tersebut dengan kasar. "Abu Nawas, kurang ajar Abu Nawas," kata baginda. "Ya benar," bentak pedagang budak itu. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya baginda dengan marah. "Tidak, dan itu tidak perlu,"
kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun ar-Rasyid diberi parang dan diperintah untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," bentak pedagang budak tersebut. Sultan Harun ar-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya, namun si Badui melihat cara Sultan memegang parang tersebut merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu, sungguh bodoh sekali," kata pedagang budak tersebut. Sultan mencoba membalikkan parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras terlebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam dan marah Sultan Harun ar-Rasyid. Si Badui menatap Sultan dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hei Badui, cukup semua ini, aku tak tahan," kata sang budak atau sang raja. "Kurang ajar kau budakku, harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang, ia menjerit keras saat dipukul kayu. "Hei Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun ar-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaan. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat geram awalnya. Tetapi setelah dipikir panjang, ternyata tujuan dari Abu Nawas memang benar, yaitu untuk menyadarkan Baginda bahwa agar bisa mengetahui keadaan rakyatnya, maka Baginda harus terjun secara langsung. Walaupun dengan akal-akal Abu Nawas yang seperti ini, yang membuat raja hampir celaka dan raja menjadi kesusahan. Kemudian raja yang bijaksana mengambil tindakan dari sikap-sikap perbudakan tersebut, karena perbudakan sudah tidak berlaku lagi pada zaman itu. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus benar-benar jeli. Kita harus tahu bagaimana keadaan rakyat kita. Bagaimanapun caranya, kita harus mengetahui, baik terjun secara langsung atau melalui informasi-informasi yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.